Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kakak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu, bahagia selalu, panjang umur, dan sukses selalu. Amin ya robbal alamin. Sebelum ceritanya saya lanjutkan, saya minta maaf ya, untuk kali ini saya belum bisa up ceritanya setiap hari. Dan mungkin jeda 1 hari 2 hari ya, yang pasti saya akan selalu lanjutkan ceritanya. Oke, langsung saja ke cerita selanjutnya. Selamat mendengarkan. Berhutang budi pada Handi saja sudah membuatnya cukup kesulitan. Sekarang dalam sekaligus dia berhutang pada 3 orang, dia harus membayar hutang budi ini. Tapi saat ini tidak ada cara yang lebih baik, mungkin keadaan akan menjadi lebih buruk begitu dia muncul. Dia pun memberi jalan, lalu Jason membuka pintu dan keluar. Di luar berisik satpam yang dibawa oleh Vicky bukan hanya merampas kamera reporter, tapi juga sangat kasar pada penggemar Stefan dan berbicara dengan kasar. "Apa yang kalian lakukan?" Suara dingin Jason terdengar. Hati semua orang tenggelam. Koridor hotel yang bising tiba-tiba menjadi sunyi. Mereka semua menoleh pada Jason yang berdiri di depan pintu kamar. Jason yang bertubuh tinggi berdiri di depan pintu. Aura unik orang yang dominan ini tidak bisa diabaikan. Dia tampak tidak sabar dan tatapannya menyapu semua orang yang ada di sini. Jelas-jelas pandangannya tenang, tapi orang-orang yang pertama kali melihatnya dapat merasakan pandangan dingin di matanya, membuat mereka takut secara naluriah. "Pak Jason, maaf sudah mengganggu kamu dan temanmu istirahat. Orang-orang ini menyelinap ke hotel pagi-pagi sekali untuk mengambil foto. Aku sudah lapor polisi. Polisi akan segera datang untuk menangkap mereka." Vicky segera maju dan bekerja sama dengan Jason. Jason memandangnya dengan ringan, mengangguk sedikit dan berkata, "Bagaimanapun, ini adalah hotel berbintang. Harus memberikan keamanan serta privasi para tamu dengan lebih baik." "Kamu dengar tidak?" Vicky pura-pura marah dan berkata pada pemuda yang mengikutinya, nadanya penuh celaan. Pemuda itu dengan cepat mengangguk dan membungkuk. "Para bos sekalian benar. Polisi akan segera datang. Tidak ada satupun dari reporter ini yang bisa kabur. Nanti aku akan melapor pada kalian. Masalah pembayaran kompensasi atau penghapusan biaya kamar, pihak hotel akan langsung menyetujuinya." Saat ini Kevin keluar dari kamar Yasmin. Dia pura-pura ketakutan, menepuk dadanya dan berkata, "Pagi ini aku benar-benar ketakutan setengah mati. Baru saja mau pergi sarapan, tiba-tiba sekelompok orang masuk dengan ponsel dan kamera terarah ke wajahku." Yasmin ada di dalam kamar, telinganya menempel ke pintu, memperhatikan apa yang terjadi di luar. Dia hanya mendengar keributan di luar tiba-tiba menjadi sunyi, lalu tidak ada lagi gerakan. Dia berdiri di dekat pintu dan menunggu sekitar 10 menit. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu, ritmenya teratur. Yasmin segera tahu bahwa itu adalah Jason. Dia membuka pintu dan melihat hanya ada Jason, Vicky, dan Kevin yang ada di luar. Dia menjulurkan kepala untuk melihat ke arah kamarnya. "Mereka semua dibawa pergi oleh polisi, jangan khawatir." Vicky menghibur Yasmin dengan senyum hangat di wajahnya. "Untung saja kamu ikut pergi bersama Kak Jason. Mereka mendapatkan kartu kamarmu dan langsung menerobos masuk. Para penggemar dan reporter ini benar-benar keterlaluan." Kevin menghela nafas panjang. Jason menatapnya dengan tenang.
Saat Kevin melihat tatapan Yasmin yang penuh rasa bersalah, dia langsung mengerti mengapa Jason menatapnya. Perkataannya telah membuat Yasmin menyalahkan dirinya sendiri. Tidak masalah, bukankah kita berteman? Kevin dengan cepat menambahkan, terima kasih banyak untuk hari ini. Jika suatu saat nanti kamu membutuhkan bantuan dengan rancangan, silakan cari aku. Yasmin masih sangat berterima kasih pada mereka. Aduh, kita ini teman. Vicky melambaikan tangannya. Bagaimanapun, ini adalah kesalahan hotel. Hotel sudah beruntung kamu tidak mempermasalahkannya. Jason memandang Yasmin, nadanya menjadi sedikit lebih lembut secara tidak sengaja. Kesalahan Departemen Keamanan, hotel tidak ada hubungannya denganmu. Aku akan bernegosiasi dengan pihak hotel mengenai hal ini. Pak Vicky sebenarnya tidak perlu ikut campur dalam masalah ini. Tapi tetap membantuku, aku harus berterima kasih padamu, kata Yasmin dengan sungguh-sungguh. Sama-sama, Nona cantik. Apa kamu ingin sarapan dulu atau langsung makan di bandara? Vicky bertanya pada Yasmin sambil tersenyum. Yasmin awalnya memperlakukan Vicky sebagai klien, tapi hari ini Vicky menelponnya tepat waktu. Kalau Vicky tidak menelpon, dia tidak akan mengikuti Jason dengan patuh. Saat itu reporter dan penggemar Stefan pasti akan menangkapnya saat itu jika mereka melakukan siaran langsung, mengeksposnya secara online dan mengonfirmasi bahwa dia tinggal di hotel ini akan sangat sulit untuk mengklarifikasi. Pak Vicky, tolong rekomendasikan tempat sarapan. Nada suara Yasmin menjadi relatif lembut. Kali ini Vicky telah menolongnya. Dia ingin mengingatkan Vicky tentang beberapa hal, anggap saja sebagai balasan atas bantuannya kali ini. Kalau begitu ikut aku. Vicky melambaikan tangannya, alisnya terangkat kegirangan. Kevin berbisik di samping Jason. Walaupun dia tidak datang, kita juga bisa menyelesaikannya. Ini membuat Yasmin memiliki kesan yang lebih baik terhadap Vicky. Hal ini membuat Kak Jason semakin dalam bahaya. Yasmin mendengar kata-kata Kevin, tapi tidak mengatakan apa-apa. Saat ini ponsel Jason berdering, dia berkata pada Yasmin, aku jawab telepon dulu. Seharusnya rekaman pengawasan sudah diperiksa. Kalian tunggu aku sebentar. Oke. Yasmin mengangguk. Dia melihat Jason menjawab telepon, merasakan rasa sakit yang tak dapat dijelaskan di hatinya. Jelas-jelas mereka sudah bercerai, tapi hubungan mereka tidak pernah terputus. Karena masalah hari ini dia harus terlibat dengan Jason lagi. Kalian kirimkan seluruh rekaman pengawasan pada Bu Luna di LM. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Suara Jason tidak nyaring, tapi semua orang di ruangan itu bisa mendengarnya dengan jelas. Vicky mengambil kesempatan ini untuk mendekati Yasmin. Aku menyiapkan makanan laut untukmu. Tadi malam aku sudah mengirimkannya. Seharusnya sebelum jam 12 siang ini Bu Luna akan menerimanya. Kamu harus menerimanya, sangat enak. Kevin menyela. Jenis makanan laut apa? Coba perkenalkan. Aku juga akan membawanya pulang dan mencobanya. Yasmin tersenyum dan bertanya pada Vicky, apa kamu keberatan jika aku berbagi dengannya? Kamu terlalu sungkan. Aku sudah memberikannya padamu, jadi itu milikmu. Kamu bisa mengaturnya sesukamu. Vicky berkata dengan lapang dada. Jason menutup telepon dan berkata, Pak Vicky, silahkan pimpin jalannya. Yasmin memeriksa kamar untuk memastikan tidak ada yang tertinggal, berencana mengambil kopernya.
Jason kebetulan berada dekat dengan kopernya, jadi dia mengulurkan tangannya untuk menariknya dan mengikuti Vicky. Yasmin ragu-ragu untuk bicara dan akhirnya mengikuti mereka. Ikut aku pergi lewat pintu belakang. Dengan ketenaran Pak Stefan, akan ada lebih banyak reporter yang datang. Vicky membawa mereka ke lift yang hanya dapat digunakan oleh orang dalam hotel. Baik, jawab Yasmin. Mereka berempat memasuki lift. Yasmin tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Dia mengingatkan Vicky. Tindakanmu menyita ponsel penggemar Pak Stefan hari ini tidak baik. Kamu adalah orang yang memiliki stasiun TV. Kekuatan penggemar menggali informasi sangat kuat. Jika sampai ketahuan, reputasi programmu akan hancur. Vicky tampak terkejut karena Yasmin mengkhawatirkan dirinya. Sebelumnya mereka hanya memiliki hubungan bisnis, tapi kejadian kali ini membuat mereka memiliki hubungan pertemanan. Kalau begitu, apa nanti akan muncul masalah? Vicky tampak gugup, tidak seperti biasanya. Aku kira setelah lapor polisi, mereka tidak akan berulang lagi. Bagaimanapun, mereka telah mengganggu privasi kamu. Aku hanya mengingatkan mulai sekarang, jangan mengurus masalah seperti ini lagi. Sekarang internet sangat kacau, banyak artikel yang menyimpang dari kebenaran, dan sangat sulit bagi seseorang untuk mengklarifikasi dirinya tidak bersalah. Emosi netizen sangat mudah dihasut oleh artikel palsu. LM akan menyelesaikan masalah hari ini, kamu jangan khawatir. Yasmin menghiburnya, dia tidak akan pernah membiarkan Vicky terseret ke dalam masalah ini. Oke, terima kasih Nona cantik. Mata Vicky dipenuhi dengan sedikit emosi yang aneh dan lebih cerah dari biasanya. Kevin berdeham. Jason memegang koper Yasmin dengan erat tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Yasmin melirik Kevin dan berkata, apa tenggorokanmu tidak nyaman? Mungkin karena udara di kota Selat terlalu asin, membuatku sedikit alergi, kata Kevin sambil memijat tenggorokannya. Di koperku ada air, apa kamu mau meminumnya? Yasmin tahu Kevin sengaja melakukannya tapi tetap tidak melepaskannya. Nona Yasmin sangat perhatian, tapi tidak perlu. Kevin dengan cepat menolak. Setelah masuk ke mobil Vicky, Yasmin menerima telepon dari Stefan. Dia memegang ponsel, menarik nafas dalam-dalam dan menekan tombol jawab. Halo Pak Stefan. Nada suaranya sopan dan dingin. Halo Nona Yasmin. Aku adalah manajer Stefan. Aku tahu berita di internet adalah berita menyimpang yang dibuat oleh media dan telah merusak reputasi kamu dan Kak Stefan. Perusahaan merasa sangat menyesal atas hal ini. Kami ingin bertanya, apa Nona Yasmin punya waktu? Aku ingin membicarakan cara menyelesaikan masalah ini. Manajer Stefan berkata pada Yasmin dengan nada yang sangat resmi. Yasmin tidak bisa mendengar ketulusan dalam nada bicaranya, tapi dia mendengar maksudnya. Ternyata tebakan Jason memang benar. Ponsel Stefan benar-benar jatuh ke tangan manajernya. Aku sangat sibuk. Jika kamu menginginkan cara menyelesaikannya, bisa katakan sekarang, kata Yasmin dengan tenang. Saat manajer hendak bicara, Yasmin mendengar suara Stefan dari telepon. Siapa yang menyuruhmu menyentuh ponselku? Kemudian panggilan terputus. Jason mendengar percakapan Yasmin di telepon, menoleh ke arahnya dan berkata, sepertinya klarifikasi Bu Luna telah membuat mereka kebakaran jenggot. Tidak tahu apa yang dia pikirkan. Yasmin melakukan klarifikasi secara sepihak, sama saja membuat Stefan menghadapi masalah sendirian.
Jason tahu Yasmin dan Stefan memiliki hubungan yang baik, jadi dia memberitahunya lebih awal. Dia berkecimpung di industri hiburan, jadi tentu saja dia punya solusinya sendiri, jawab Yasmin. Dia berterima kasih pada Stefan adalah hal lain. Dia bisa membalas budi dengan cara lain, tapi dia tidak akan membalas budinya dengan menjadi kambing hitam. Nada dering ponsel membuyarkan lamunan Yasmin. Yasmin melihat Stefan menelpon lagi. Dia menekan tombol jawab. Begitu panggilan tersambung, Stefan berkata dengan nada meminta maaf. Kamu bisa mengklarifikasi masalah ini sesuai keinginanmu. Aku yang menyebabkan masalah ini. Jadi aku akan menanggung akibatnya sendirian. Selain itu, aku tidak bertunangan. Ada orang yang sengaja mengeluarkan berita itu untuk memfitnah aku dan kamu. Lawanmu atau siapa? Yasmin bertanya. Intuisinya memberitahunya ini ada hubungannya dengan keluarga Setiawan atau keluarganya sendiri. Aku belum mengetahuinya. Tolong beri aku waktu. Nada suara Stefan terdengar semakin merasa bersalah. Stefan, setelah menyelidikinya, kamu hanya perlu mengetahuinya sendiri. LM akan mengklarifikasi sesuai dengan keinginan kami. Kamu juga tahu, LM baru saja berkembang, tidak bisa mendapatkan skandal sekecil apapun. Kalau tidak, semua kerja kerasku akan sia-sia. Sikap Yasmin masih sama seperti tadi malam. Dia bahkan tidak marah karena dia yang menyebabkan masalah untuk Yasmin. Arti kata-kata Yasmin sudah jelas. Dia akan memperlakukan masalah ini secara rasional demi perkembangan LM. Dia tidak akan membuat LM berada dalam kesulitan hanya karena kebaikannya di masa lalu. Bagi Yasmin, karirnya lebih penting daripada dia. Setelah menyadari fakta ini, dada Stefan langsung terasa sangat sesak. Yasmin tidak tahu rasa suka Stefan padanya bukan muncul karena interaksi mereka di kota Yeli. Namun dia sudah mengingat Yasmin saat melihatnya di tempat temannya dan mendengar nada dering ponselnya. Hanya saja saat itu Yasmin menikah secara rahasia dengan Jason. Dia juga tidak tahu keberadaan Yasmin. Hanya tahu kalau nama panggungnya adalah Sunny. Maaf. Suara Stefan keras dan ada getaran yang tidak terlihat. Tidak perlu meminta maaf. Aku tahu kamu tidak sengaja. Yasmin tidak ingin terlalu mempermalukan Stefan, jadi dia mengalah. Terima kasih. Aku akan menyelesaikannya dengan baik tanpa mempersulitmu. Stefan bicara dengan menyedihkan, lalu menutup telepon. Jason memandang Yasmin. Melalui perkataan Yasmin, dia bisa menebak apa yang mereka bicarakan. Setidaknya Stefan tidak menghilang. Kedepannya tergantung bagaimana Stefan menyelesaikannya. Suasana hati Yasmin juga sedikit terpengaruh. Dia memegang ponsel dan melihat keluar jendela mobil, lalu menghela nafas dengan pelan. Alangkah baiknya menjadi teman biasa. Kenapa tiba-tiba harus menembus batas ini? Setelah sarapan, Vicky mengantar mereka ke bandara. Nona cantik, kalau mau makan makanan laut, silakan hubungi aku kapan saja. Sebelum berpisah, Vicky terdengar tidak rela berpisah. Baik, terima kasih sudah menjagaku beberapa hari ini. Bibir Yasmin sedikit melengkung. Kevin bercanda. Pak Vicky, tolong jangan memperlakukan kami berbeda. Kalau kita semua ingin makan makanan laut, apa bisa mencarimu? Boleh, jawab Vicky dengan murah hati. Kamu pulang saja dulu. Kami harus menunggu 1 jam lebih sampai jadwal penerbangan. Kamu tidak mungkin mengabaikan urusanmu untuk menemani kami menunggu. Yasmin melihat Vicky tidak berniat pergi, dia pun mendesaknya pergi. Dia merasa tidak enak jika meminta Vicky terus menemani. Oke,
Setelah Vicky pergi, Yasmin dan Jason pergi ke ruang tunggu untuk mencari tempat duduk dan duduk bersama. Kevin pergi untuk membeli beberapa makanan khas setempat untuk oleh-oleh. Dia mengunjungi toko-toko di bandara, meninggalkan Yasmin dan Jason sendirian. Keduanya biasanya sangat dekat. Jason tidak pernah merasa tertekan saat berkomunikasi dengannya. Tapi hari ini Jason mengerutkan kening dan berlatih berkali-kali dalam pikirannya, tapi tidak dapat menemukan topik yang cocok untuk mengajaknya mengobrol. Kamu dan Vicky. Saat dia akhirnya bicara, ponsel Yasmin berdering di waktu yang tidak tepat. Jason langsung berhenti bicara. Yasmin meliriknya dan mengeluarkan ponsel. Ketika melihat ini telepon dari Luna, dia segera menekan tombol jawab. Yasmin, bagaimana hasil diskusimu dengan Stefan? Perusahaannya menelponku. Aku rasa maksud mereka adalah masalah ini harus didiskusikan. Kita tidak bisa mengklarifikasi secara sepihak. Katanya merusak reputasi Stefan tidak ada untungnya bagi kita. Luna memberitahu Yasmin dengan nada serius. Stefan berselisih dengan perusahaannya mengenai masalah ini. Bagaimana denganmu? Menurutmu, bagaimana kita harus menghadapinya? Yasmin tiba-tiba merasa sedikit kesal. Apa yang terjadi kali ini merupakan bencana yang tak terhindarkan baginya. Jadi mengapa dia harus mengkhawatirkan begitu banyak hal? Jika kita bersikeras untuk menempuh jalan kita sendiri, kita memang akan menyinggung perusahaan Stefan. Apa yang kamu lakukan? Sebelum Luna selesai bicara, ponsel Yasmin direbut oleh Jason. Sekarang, LM terkenal secara internasional. Tidak masalah jika menyinggung Stefan. Selain itu, memangnya siapa di balik perusahaannya? Saat LM menjadi berita terpopuler, aku juga mengirimkan keranjang bunga. Memangnya mereka tidak akan tahu siapa yang berada di balik LM. Jason memberitahu Luna, implikasinya adalah dia juga bisa mendukung LM. Pak Jason, aku sangat berterima kasih jika kamu mau membantu LM. Tapi seperti orang bilang, lebih baik mengandalkan diri sendiri. Hari ini aku mendengarkan kamu dan telah menyinggung Stefan dan perusahaannya. Jika suatu hari nanti kamu memiliki wanita lain dan tidak puas terhadap LM, siapa yang bisa diandalkan LM? Suara Luna penuh tawa, tapi kata-katanya sangat menyerang. Kalau begitu, kamu berencana membuat Yasmin menderita? Suara Jason langsung menjadi lebih dingin. Berikan ponselnya padaku. Yasmin menjadi sedikit tidak senang. Ini masalah LM. Kalaupun perlu berdiskusi, ini adalah diskusi aku dengan Yasmin. Kamu tidak perlu ikut campur. Aku sangat berterima kasih kamu telah memberikan rekaman kamera pengawas padaku. Aku akan memberikan hadiah sebagai ucapan terima kasih. Tapi aku harap kamu jangan ikut campur dalam segala urusan LM. Sikap Luna tegas. Dia tidak bisa mempercayai Jason. Dulu Yasmin menahan amarah demi LM dan nenek. Sekarang tidak perlu lagi. LM perlahan-lahan memiliki nama. Tidak peduli betapa sulitnya, dia tidak membutuhkan bantuan dari Jason, orang yang paling menyakiti Yasmin. Yasmin mengambil ponsel, dia berdiri dan berjalan menuju toilet wanita. Mari kita bahas masalah ini secara perlahan, jangan khawatir. Yasmin berkata dengan suara pelan pada Luna. Jason bersandar di kursi, matanya sangat dingin. Sekarang Luna sangat menentangnya, ini adalah kesalahannya sendiri. Jason bersedia tidak disukai karena akibat perbuatannya. Tapi bagaimana mungkin masalah ini bisa sesederhana yang mereka kira? Stefan tidak punya niat buruk, tapi bagaimana dengan orang-orang di sekitar Stefan? Memangnya mereka tidak akan merugikan Yasmin dan LM demi melindungi reputasi Stefan?
Nah, ceritanya mulek ya kak, muter-muter lagi. Tapi kita lanjut lagi ya.